Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zadina Putri Maurasita dengan PM 10, 100, 120, 117. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran dengan program studi Pendidikan Dokter. Dan di sini untuk judul penelitian saya yaitu adalah karakteristik beban kerja pada pegawai tata laksana di Universitas Islam Bandung tahun 2023. Nah, pertama untuk latar belakang sendiri, didasari oleh definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yaitu disiplin ilmu untuk melindungi pekerja dari ancaman keselamatan dan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan umum. Intinya adalah disiplin ilmu untuk mensejahterakan para pekerjanya, yang dimana berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang bagaimana seorang pekerja ini harus dilindungi dari hak-haknya. Data International Labour Organization juga yang mendukung hal tersebut, dan terjadinya prevalensi K3 di Indonesia yang tiap tahunnya meningkat. Nah, kejadian ini itu berkaitan dengan yang namanya beban kerja atau proses yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan tugas dari suatu pekerjaan. Jadi di mana dia menyelesaikan tugas dari suatu pekerjaannya kita sebut sebagai beban. Yang dimana jika beban ini melebihi dari kapasitasnya, melebihi dari batas seseorang dalam bekerja, itu akan menyebabkan kelelahan atau keadaan di mana pekerja menjadi kurang efisien dan lebih mudah berhenti bekerja akibat kelelahan. Di mana faktor dan dampak kelelahan ini nanti bisa berpengaruh pada pekerjaannya, bahkan bisa mengganggu dari kondisi status-status kesehatan dari para pekerjanya, didukung dari penelitian-penelitian ini bahwa memang beban kerja itu berhubungan juga dengan kelelahan, dan kelelahan merupakan masalah yang besar. Nah, yang dimana saya mengambil subjek penelitiannya itu pegawai tata laksana di Universitas Islam Bandung sebagai salah satu peran penting penunjang kegiatan akademik. Tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui tingkat beban kerja secara fisik maupun mental pada pegawai tata laksana di Universitas Islam Bandung tahun 2023. Manfaatnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi bahan informasi baru, juga secara praktis untuk pegawai institusi dan peneliti untuk menjadi anjuran, masukan, dan menambah pengetahuan. Nah, untuk subjek dan metode penelitiannya, subjek dan populasi yaitu pegawai tata laksana yang terdaftar yang ada di Universitas Islam Bandung tahun 2023. Dan teknik pemilihan sampelnya itu diundi dengan pengambilan sampel simple random sampling dengan jumlah sampel 80 orang. Dan untuk rancangan penelitiannya menggunakan metode observasional, analitik, dan desain cross-sectional. Nah, prosedur penelitiannya yaitu saya mengambil sampel dan data yang pertama beban fisik maupun dan juga dari beban mental. Untuk beban fisik ini saya mengambil dari cardiovascular load. Jadi nanti akan dikategorikan si VL ini menjadi 4 kategori: ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kalau ringan itu tidak terjadi kelelahan beban kerja fisik. Kalau sangat berat yaitu lebih dari 100% diperlukan tidak diperbolehkan beraktivitas karena sudah terjadi beban fisik yang berlebihan. Jadi kita mencatat denyut nadi menggunakan jari telunjuk dari jari tengah peneliti dan meletakkannya di arteri radialis dari responden, dan mengambil data sebanyak 4 kali, yaitu denyut nadi istirahat sesaat sebelum bekerja sekitar pukul 5.30 pagi dan 12.30 siang sesudah istirahat, denyut nadi kerja sebelum melakukan istirahat yaitu sekitar pukul 11.30 siang, dan setelah bekerja sekitar pukul 17.30 sore. Lalu hasil akan dijumlah, dirata-ratakan pengambilan data menggunakan alat bantu stopwatch. Nantinya dimasukkan ke metode split denyut nadi per waktu perhitungan dikali 60, dan dalam menentukan DN max atau denyut nadi maksimum adalah 220 umur untuk laki-laki dan 200 umur untuk perempuan. Nanti dimasukkan ke rumus CVL sebagai rumus yang ada tertera di sini, yaitu denyut nadi kerja tadi dikurangi DNI per DN max dan juga dikurangi denyut nadi istirahat dikali 100%. Kalau beban mental sendiri, itu menggunakan kuesioner dari Nasatel X, yaitu ada 3 kategori, ringan, sedang, dan berat, yang dimana ada 6 indikator, itu mental demand, physical, temporal, performance, effort, dan juga frustration. Nantinya langkahnya ada pembobotan dan pemberian peringkat dari setiap komponennya, lalu dijumlahkan skornya, dan ini untuk beban mental, saya menggunakan Nasatel X, yaitu tadi ada indikator beban mental, lalu ada lembar pemberian peringkatnya. Nah, hasilnya sendiri, karakteristik beban kerja para pegawai tata laksana Universitas Islam Bandung tahun 2003, untuk beban fisik bisa dilihat tertera bahwa jumlah yang paling banyak itu adalah paling banyak yang terjadi pada pegawai, ternyata hasilnya mengungkapkan bahwa 74 dari 80 orang atau sebanyak 93% paling banyaknya ini mengalami beban fisik jenis ringan. Untuk sedang yaitu 6% dan berat hanya 1% satu orang. Sementara kalau untuk beban mental yaitu adalah
sejumlah 70 orang dari 80 orang jumlahnya, persentase sebesar 88% mengalami beban mental yang sedang. Untuk ringan hanya 6, sekitar 7%, dan berat 4, sekitar 7%. Jadi bisa dilihat di sini untuk karakteristiknya, untuk beban fisik itu tidak banyak semuanya masuk ke ringan, sementara beban mental masuk ke sedang. Kenapa? Karena sebenarnya beban fisik dan beban mental ini akan dipengaruhi oleh faktor internal, contohnya tugasnya seberapa besar, organisasi pekerjaannya, durasi, dan lingkungan kerja. Sementara kalau faktor eksternalnya juga seperti jenis kelamin, usia, ukuran tubuh, kesehatan, gizi, dan kebugaran, itu pun juga akan mempengaruhi. Jadi mungkin dia tidak bekerja begitu banyak dalam satu waktu, sehingga beban kerjanya pun tidak begitu banyak juga ketika dia sedang bekerja. Jadi bergantung lagi, dan tiap orang ini untuk tiap pekerja, faktor internal dan faktor eksternalnya itu akan berbeda-beda. Sehingga simpulannya, beban kerja fisik pada pegawai tata laksana di Universitas Islam Bandung tahun 2003 paling banyak termasuk dalam kategori beban fisik ringan. Sementara beban kerja mental pada pegawai tata laksana di Universitas Islam Bandung tahun 2023 paling banyak termasuk dalam kategori beban mental sederhana. Mungkin alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.